Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Sobat, kali ini bahasan kita akan dibagi menjadi beberapa potongan video ya, karena bahasanya terlalu banyak ya. Saya udah coba beberapa kali untuk diedit, ternyata agak sulit untuk memotong bahasan-bahasannya. Karena kalau kita potong akhirnya banyak bahasan yang malah jadi rancu. Oleh karena itu akan dibagi menjadi beberapa video, dan mungkin juga nanti akan ada susulan untuk status validasi yang belum valid ya, status belum valid. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Sahabat kepo, banyak dari kita kadang bingung melihat data info GTK kita belum valid. Padahal pengisian di Dapodik sudah sesuai dengan data real yang ada di sekolah. Bahkan proses pengisiannya pun sudah mengikuti buku panduan yang ada. Status tidak valid pada info GTK banyak sekali sebabnya. Jadi kita perlu pahami secara seksama di mana letak salahnya. Apa saja yang menyebabkan datanya jadi tidak valid. Oleh karena itu, tonton dan simak video ini sampai selesai. Jika dirasa bermanfaat, bagikan ke teman-teman yang lain. Jika suka, klik tanda like. Kalau belum subscribe, segera subscribe. Biar informasi berikutnya bisa langsung datang ke HP Anda. Ini contoh berikutnya. Ya, yang sudah bersedia datanya saya expose, yang masih belum valid, yang sudah bersedia datanya untuk dijadikan contoh, yaitu dari Bu ya. Nah, di dalam sini data dia masih belum valid. Di info GTK datanya masih belum valid. Ya. Di info GTK datanya masih belum valid. Status kepegawaian sudah lengkap semua ini, ya. Di sini jam mengajarnya di induk sudah 16. Di induk sudah mengajar 16 jam, terus linearnya juga 16 jam, mengajar di luar induk 4 jam, ya, dan linear juga 4 jam, total jam linearnya 20 jam. Total jam linearnya sudah 20 jam. Jadi kurang 4 jam. Ya, kurang 4 jam. Karena kalau dia ngambil lagi keluar pun ngajar pasti tidak cukup. Karena ngajar di luar maksimum cuma 6 jam. Oke. Ya, dia sudah mengambil di luar 4 jam. Jadi kalau mengambil keluar lagi pun cuma diakui 2 jam. Jadi 6 jam. Jadi totalnya berapa? Cuma 22. Masih kurang. Oke. Jadi ini masih belum valid karena jam linearnya belum memenuhi batas minimum. Ya, belum memenuhi batas minimum. Tapi coba kita lihat data ke bawahnya. Kita lihat data berikutnya, jadi jangan sepotong bacanya, kita lihat ke bawah. Di sini ada tugas tambahan, ada tab tugas tambahan. Di dalam tas tugas tambahan ini dia tertera ada 2 tugas tambahan, yaitu sebagai pembina pramuka putri, ya, terus juga sebagai guru piket. Kurangnya 4 jam. Tapi pembina pramuka putri 2 jam cuma. Masih kurang 2. Guru piket cuma 1. Ya, kalau kita masukkan pun, kalau valid dimasukkan, masih kurang 1 jam. Jadi kalaupun nanti ke proses tugas tambahan ekivalensinya, dia masih kurang 1 jam. Bisa nggak terbit SKTP? Nah, agak sulit. Ya, karena batas minimumnya adalah 24 jam. Lalu bagaimana biar dia bisa? Ya tambah tugas tambahan lainnya lagi 1 lagi. Apa? Ya terserah, apa saja ambil. Ini sudah ada pembina pramuka putri. Ya mungkin karena perempuan bisa jadi belajar masak-memasak. Silahkan. Apa sajalah yang memungkinkan di sana dibuka ekstrakurikulernya. Peng-SK-an tugas tambahan ekivalensi cukup oleh kepala sekolah. Cukup oleh kepala sekolah. Ya, jadi bisa dientrikan sesuai dengan yang dibutuhkan di sekolah.
untuk diajarkan ekstrakurikuler. Oke? Ya. Tapi memang tetap saja bulan Maret ini masih belum valid. Kenapa? Karena tugas tambahan ekivalensi baru bisa diproses nanti di akhir semester. Ya. Kenapa kok tugas ekivalensi ini bisa diproses di akhir semester? Karena tugas tambahan ekivalensi itu tergantung dengan jumlah kebutuhan guru. Jika jumlah gurunya berlebih, maka tugas tambahan ekivalensi tidak akan dihitung. Ya, jika gurunya berlebih, tugas tambahan ekivalensi tidak akan dihitung. Gitu ya. Nah, untuk memastikan tugas guru berlebih itu baru akan diproses di akhir semester. Ya, penghitungan kelebihan dan kekurangan guru itu akan diproses di akhir semester. Kenapa begitu? Kemarin di video sebelumnya sudah saya bahas kenapa tugas tambahan ekivalensi dihitung di akhir. Kemarin saya coba sudah ilustrasikan, ya, panjang lah ya, kita yang singkat-singkat saja pakai bahwa tugas tambahan ekivalensi baru akan diproses nanti di akhir semester. Ya, ini masih kurang Bu, ya, ini masih kurang. Ya, kalaupun ini sudah dihitung maka Ibu baru bisa mengajar 23 jam, belum memenuhi batas minimum 24 jam. Tambahkan satu lagi tugas tambahan ekivalensi yang lainnya. Ibu juga nanti bisa melihat apakah di sekolah Ibu itu kelebihan atau kekurangan guru. Ya, setelah proses validasi untuk menghitung kebutuhan guru dijalankan, ya nanti di akhir semester sekitar bulan Juni, ya, maka itu bisa nampak datanya nanti. Klik saja tombol ini, analisa kebutuhan guru. Ya, analisa kebutuhan guru nanti akan keluar di sini. Ya, nah kalau memang ini nanti akan keluar gurunya mapel apa, di sekolah mana, guru yang butuhnya berapa, ada guru yang PNS berapa. Ya, pokoknya ada datanya di situ nanti. Silahkan dilihat apakah sekolah Ibu, mapel yang Ibu pegang termasuk kelebihan guru atau tidak. Kelebihan guru dilihatnya bukan per sekolah, tapi per mapel. Ya, per mapel. Kecuali kalau untuk guru kelas ya. Selanjutnya kita beralih ke ini untuk contoh berikutnya. Ini juga sama, saya ambil dari Facebook kemarin ya, yang sudah bersedia dijadikan sebagai contoh data ya, bahasan video. Dari Patrilandia ya, dari Patrilandia di SMA Negeri 5 Buru, Kabupaten Buru ya. Ini statusnya sudah PNS. Oke, kita lihat jam mengajar 23 jam. Jam liniernya juga sudah 23. Jadi udah nggak ada masalah dengan rombelnya. Karena sama-sama 23. Jadi dia mengajar 23 jam, diakui liniernya pun sudah 23 jam. Yang jadi masalah adalah jamnya baru 23 jam. Sedangkan batas minimum untuk terbit SKTP adalah 24 jam. Nah, itu ya. Oke. Nah, apakah bisa terbit SKTP-nya? Kita lihat lagi di sini. Oke. Kalau kita lihat di sini, ya. Sebenarnya masalahnya cuma jam mengajar saja memang, ya. Nah, manfaatkan tugas tambahan ekivalensi. Kalau Ibu guru kimia, bisa saja membuka tugas tambahan ekivalensi ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler. Misalnya bimbingan tentang keterampilan. Ya, keterampilan apa yang berhubungan dengan kimia? Macam-macam lah tuh yang berhubungan dengan kimia. Ya, misalnya keterampilan rumah tangga seperti buat sabun, buat pencuci piring, buat atau macam-macam lah yang berhubungan dengan kimia. Atau Ibu punya keahlian misalnya sebagai pemain basket, ya silahkan. Ya silahkan buka ekstrakurikuler basket. Kan tidak cocok nih antara mapel dengan ekstrakurikulernya. Tidak masalah. Tidak masalah itu ya. Yang penting mengajar ekstrakurikuler.
ekstrakurikuler. Nah, atau kalau tidak jadi guru piket. Karena ibu kurangnya cuma 1 jam. Jadi guru piket. Ya, maka sudah terpenuhi 24 jam. Tapi ya tentu saja validnya nanti terakhir untuk setelah penghitungan kebutuhan guru, sama dengan Bu Desi dengan yang tadi ya, dengan yang sebelumnya ya, contoh-contoh yang sebelumnya. Itu Bu Patria, masalahnya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu berat, cukup ambil ekivalensi. Baik. Untuk contoh berikutnya Juniati Naibaho, ini juga sama, saya ambil dari Facebook kemarin. Dan ini saya dapat setelah persetujuan beliau untuk diekspos datanya di video ini ya. Yaitu Ibu Juniati Naibaho, guru mapel ya, sudah PNS juga dari ini dari Sumatera Utara, Serdang Bedagai ya. Masalahnya apa? Nah, kalau terlihat belum valid di SD negeri nomor 1054 ya, pokoknya di SD lah ya. Nah, kalau memang ada data yang masih kurang tepat di sini, perbaiki di Dapodik. Oke, kita kembali ke jamnya. Jamnya kenapa 0? Jamnya kenapa 0? Kita lihat di sini, mana rombelnya? Klik rombelnya. Nah, ini masalahnya adalah ibu ini rombelnya belum terdeteksi. Nah, ini rombelnya belum terdeteksi. Nah, saya belum tahu sebabnya apa nih ya. Yang pasti rombelnya tidak ada. Bisa jadi sudah sinkron. Cuma sinkronnya sebelum tanggal setelah tanggal 18. Atau bisa jadi sinkron tapi belum kebaca gitu ya. Tapi belum kebaca. Ya kan, pembacaan terakhir yang dijadikan contoh ini kan tanggal 21 ya. Pembacaan terakhir kita itu tanggal 21. Mundur ke belakang tanggal 18. Ini seharusnya yang sinkronnya sebelum tanggal 18, yaitu tanggal 17, 16, 15, 14, 13, 12, harusnya sudah kebaca. Harusnya sudah terbaca. Nah, coba dicek lagi di Dapodiknya, di pembagian pembelajarannya sudah ada belum? Penugasannya sudah ada belum? Ya, sudah punya rombel belum? Masuk enggak di rombelnya? Ya. Kalau di rombelnya belum masuk, ya otomatis di sini pun belum. Tapi kalau rombelnya sudah ada, sudah masuk dalam rombelnya, segera sinkronkan. Ya, tidak usah cari siapa yang salah, sinkronkan aja yang terbaru. Mudah-mudahan di penarikan data berikutnya dia akan terproses. Ya. Karena bisa jadi memang sinkronnya gagal. Informasi yang diterima 100%, tapi mungkin nyangkut, mungkin. Atau bisa jadi pada saat proses penarikan yang bermasalah. Ya. Jadi intinya ini yang belum kebaca adalah rombelnya, silahkan sinkron ulang ya, perbaiki pembelajarannya. Insya Allah untuk penarikan berikutnya bisa tertarik kalau sudah benar pengisiannya. Oke. Kalau kita lihat secara seksama di info GTK, ibu ini sudah mau masa pensiun, yaitu pada bulan 6 tahun 2020. Nah, untuk guru-guru yang sudah memasuki masa pensiun, memang ada beberapa yang harus diperhatikan. Ya, jika pensiunnya sebelum bulan April, misal Januari, Februari, Maret, April, maka di Dapodik tidak perlu dimasukkan ke dalam rombel. Tidak perlu dimasukkan ke dalam rombel. Tapi konfirmasi ke bagian tunjangan di dinas masing-masing ya, agar datanya dipensiunkan. Nanti guru yang seperti ini akan menerima SKTP-nya di akhir semester saat penerbitan SKTP untuk guru-guru yang pensiun. Jadi tidak akan lagi melihat jam. Tapi kalau pensiunnya di bulan Juni, di bulan Juli, Agustus ya, maka semester ini 2020 semester 1 tahun anggaran wajib mengajar penuh ya. Kalau pensiunnya bulan Juni wajib mengajar penuh, harus ada di dalam rombel. Nah, Ibu kemungkinan ini tidak dimasukkan ke dalam rombel karena dianggap sudah masa pensiun. Oke, jadi silahkan
masukkan data yang ke dalam rombel kembali. Ya, mudah-mudahan bisa ketarik dalam semester ini. Demikianlah ini untuk bahasan hari ini. Ya, nanti akan kita sambung lagi dengan bahasan berikutnya terkait dengan status data belum valid. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo.